Man City juara Piala Super Eropa, Pep Guardiola ukir sejarah baru. Liverpool sedang terpuruk, Mohamed Salah malah tergiur hijrah ke Arab Saudi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Manchester City menuai hasil manis dalam duel perebutan gelar juara melawan Sevilla di Stadio Georgios Karaiskaki Kamis dini hari WIB. Mereka menumbangkan sang juara Liga Eropa via adu penalti. Babak adu tos-tosan harus dilakoni kedua tim setelah skor 1-1 bertahan hingga 90 menit selesai. Kedudukan berimbang usai gol Josep En-Nesyri dibalas oleh Cole Palmer pada sesi adu penalti. City menyegel kemenangan 5-4, kelima penendang Man City berhasil mencetak skor dari titik putih. Adapun satu-satunya eksekutor Sevilla yang gagal menjebol gawang kawalan Anderson Moraes adalah Nemanja Gudelj. Kesuksesan Man City juga berpengaruh pada rekor kepelatihan Pep Guardiola. Berkat kemenangan Manchester Biru, dia menjadi pelatih pertama yang menjuarai Piala Super Eropa bersama 3 klub berbeda. Sebelum membesut The Citizens, Guardiola mengoleksi 3 titel dari ajang tersebut, bersama Barcelona dan Bayern Munchen. Guardiola memperoleh gelar perdana pada 2009 setelah Barcelona mengalahkan Shakhtar Donetsk 1-0. Pria kelahiran Spanyol itu harus menunggu 2 tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala Super Eropa. Dalam pertandingan edisi 2011, Barcelona arahan Guardiola menggebuk Porto 2-0 via gol Lionel Messi dan Cesc Fabregas. Lalu Guardiola meraih gelar ketiganya di panggung Piala Super Eropa pada 2013 ketika melatih Bayern Munchen. Kala itu, The Bavarians keluar sebagai kampiun berkat kemenangan adu penalti kontra Chelsea. Guardiola juga pernah menaklukkan Piala Super Eropa sebagai pemain, yakni pada 1992 bersama Barcelona. Terlepas dari pembahasan soal Guardiola, Manchester City menjadi tim Inggris ketiga yang merengkuh titel Piala Super Eropa. Liverpool menjadi rajanya dengan 4 kali keluar sebagai juara. Mereka membawa pulang trofi dalam edisi 1977, 2001, 2005, serta 2019. Chelsea berada di belakang Liverpool lewat raihan 2 gelar juara dari 3 penampilan sang raksasa London naik podium juara pada 1998 dan 2021. Sementara itu, Manchester United merebut trofi Piala Super Eropa 1 kali pada tahun 1991. Moises Caicedo akan mengenakan nomor punggung 25 di Chelsea. Caicedo berharap bisa sesukses pendahulunya Gianfranco Zola. Setelah melewati saga transfer yang cukup melelahkan, Caicedo yang sempat diincar Liverpool akhirnya berlabuh di Chelsea. Klub London Barat itu memecahkan rekor transfer Liga Inggris sebesar 115 juta pound. Kontrak jangka panjang berdurasi 8 tahun disiapkan untuk Caicedo dengan opsi perpanjangan setahun. Tak cuma itu, bonus besar menanti Caicedo apabila bisa membantu Chelsea meraih trofi. Kehadiran Caicedo memang dibutuhkan oleh Chelsea yang kehilangan gelandang bertahan setelah N'Golo Kante pergi. Caicedo diprediksi akan membuat lini tengah Chelsea lebih aman. Tak lupa, Chelsea juga memberikan nomor punggung 25 yang juga dikenakan Caicedo selama 2,5 musim memperkuat Brighton. Nomor itu juga terbilang keramat untuk The Blues karena pernah dipakai salah satu legenda Zola. Pemain asal Italia itu bermain untuk Chelsea dari 1996 hingga 2003 dengan 79 gol dan 29 assist dari 311 penampilan. Dia turut menyumbangkan Piala Winners, 2 Piala FA, 1 Piala Liga Inggris, 1 Piala Super Eropa, dan 1 Community Shield. Saya bangga bisa mengenakan nomor ini. Saya sudah bicara dengan Gianfranco Zola dan dia merestuinya. Saya tahu betapa pentingnya nomor ini. Saya memilihnya karena ini nomor yang sangat spesial untuk saya dan keluarga, ujar Caicedo di situs resmi klub. Zola juga berharap banyak kepada Caicedo untuk bisa melebihi pencapaiannya di Chelsea.
Di saat Liverpool sekarang ini sedang terpuruk, mereka mendapat kabar bahwa pemain bintangnya yakni Mohamed Salah membuka pintu bermain di Arab Saudi. Liverpool bisa dikatakan sedang dalam kondisi kurang baik. Secara permainan, mereka masih belum menemukan racikan yang pas. Lini belakang mereka masih terlalu mudah ditembus. Hal tersebut terlihat jelas pada masa pramusim kemarin. Masalah itu masih berlanjut sampai laga perdana di Premier League melawan Chelsea. Liverpool beruntung tak sampai kalah di laga yang digelar di Stamford Bridge tersebut. Liverpool berusaha untuk membenahi kelemahan itu, salah satu caranya adalah dengan mendatangkan gelandang bertahan. Kini Liverpool makin capek dan sedih, sebab ada kabar bahwa Mohamed Salah kini membuka pintu untuk pindah ke Arab Saudi. Kabar ini dilansir oleh Al-Qas via Sportsmall. Mereka melaporkan Salah membuka pintu pindah ke Arab Saudi jika klub yang memintainya mendapat lampu hijau dari Liverpool tentunya. Kemudian ada juga laporan dari jurnalis bernama Rudy Galetti. Ia mengatakan Salah tak akan memaksakan transfer ke Arab Saudi kecuali jika klub peminatnya sudah mencapai persetujuan dengan Liverpool. Salah sendiri sebelumnya telah menekan kontrak baru di Liverpool. Ia akan bertahan di klub tersebut sampai tahun 2025. Sebelumnya, Mohamed Salah juga dikait-kaitkan dengan klub Arab Saudi. Ia dikabarkan diincar oleh Al-Ittihad, akan tetapi rumor tersebut langsung dibantah oleh agen Salah, Rami Abbas Isa. Ia menegaskan bahwa kliennya tetap berkomitmen penuh pada Liverpool. Jika kami mempertimbangkan untuk meninggalkan LFC tahun ini, kami tidak akan memperpanjang kontrak musim panas lalu. Mohamed tetap berkomitmen untuk LFC, tulis Isa di akun media sosialnya. Inter Milan mendapatkan tenaga baru di lini serang. Nerazzurri baru saja memulangkan si anak hilang Marco Arnautovic. Arnautovic digait dari Bologna dengan status pinjaman pada hari Kamis 17 Agustus 2023 dini hari WIB. Ada klausul permanen 10 juta euro yang baru bisa diaktifkan andaikan beberapa kondisi terpenuhi. Bagi Arnautovic, ini adalah kali kedua dia berseragam biru hitam. Pada periode pertamanya 14 tahun lalu, Arnautovic saat itu masih berusia 20 tahun dan minim pengalaman. Digait dari FC Twente di Belanda, Arnautovic cuma tampil 3 kali di level senior. Tak mendapat tempat di tim utama Inter, Arnautovic pindah ke Jerman setahun kemudian untuk memperkuat Werder Bremen. 3 tahun di sana, Arnautovic lantas pindah ke Inggris untuk bermain di Stoke City dan West Ham United. Selama 6 tahun di sana, Arnautovic cuma bikin 48 gol. Dia sempat berkarir di Liga Cina bersama Shanghai Port selama 3 musim. Sebelum balik ke Italia pada 2021 untuk memperkuat Bologna. Dia bikin 25 gol dan 2 assist dari 58 laga. Kehadiran Arnautovic diharapkan bisa menggantikan peran Romelu Lukaku dan Edin Dzeko yang hengkang. Dia jadi pilihan terakhir setelah Inter gagal mendatangkan Gianluca Scamacca, Alvaro Morata, Folarin Balogun, dan Mehdi Taremi.